Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reina Keser dari Fakultas Keperawatan kelas A3 dengan NIM 2114201128 dengan dosen pembimbing saya sebut dengan hormat Ci Jumliyati Lambayang, SPD, MPD, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keperawatan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Penanaman bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36, yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berdasarkan fungsi bahasa Indonesia, dibagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama ekspresif, yang kedua komunikasi, yang ketiga kontrol sosial, yang keempat adaptasi, dan yang kelima integrasi atau pemersatu. Jenis pelayanan yang ada di Indonesia sangat beragam, mulai dari lingkup yang sederhana dan lingkup cakupannya, dan yang berada di lingkungan masyarakat. Pelayanan kesehatan dalam lingkungan masyarakat dapat meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas, dan rumah sakit. Komunikasi merupakan hal penting dan harus dapat diperhatikan oleh orang yang memberikan pelayanan kesehatan. Dalam komunikasi, faktor yang dapat mempengaruhi adalah berbahasa. Oleh karena itu dibutuhkan kesamaan jenis bahasa yang digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman saat berkomunikasi. Di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia lebih ditekankan penggunaannya daripada bahasa daerah. Hal ini digunakan perawat agar klien dapat memahami bahasa yang perawat gunakan. Namun, sebagai perawat harus dapat menghormati bahasa yang digunakan kliennya. Ada 5 manfaat bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, mengurangi hambatan dalam berkomunikasi antara pembeli dan penerima pelayanan kesehatan. Yang kedua, memberi kemudahan bagi pelayanan kesehatan, khususnya perawat, dalam memberikan intervensinya kepada keluarga. Yang ketiga, memudahkan perawat dan kliennya saat berkomunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu dan mudah dimengerti oleh hampir seluruh bangsa Indonesia, sehingga penerimaan pelayanan kesehatan atau keperawatan mudah memahami dan menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Dan yang kelima, perawat akan lebih mudah berkomunikasi terapeutik pada klien saat menerima pelayanan kesehatan. Hingga saat ini, bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup dan selalu dikeluarkan kata-kata baru, baik melalui penciptaannya atau penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Itulah penjelasan saya secara singkat tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keperawatan. Terima kasih.